Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita akan kupas tuntas AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, Numerasi dan Literasi. Di seri kedua ini kita akan fokus pada AKM Literasi. Ada 5 soal. Nah, untuk link seri 1 dan seri 2 bisa dilihat di deskripsi. Semua soal yang ada di seri 1 dan seri 2 ini saya ambil dari dokumen Mendikbud dan uang. Oke, kita mulai. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk meninggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Topik literasi, subtopik teks informasi, level kognitif HUT. Anton mendapat tugas dari gurunya untuk membuat sebuah kerajinan. Kerajinan yang dibuat harus memiliki tema lingkungan hidup. Kemudian Anton mencari ide dengan cara membaca berbagai berita mengenai lingkungan hidup. Anton pun menemukan berita berikut. Judulnya parahnya masalah sampah plastik di Indonesia. Masalah sampah plastik di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Di antara jutaan ton sampah tersebut, sekitar 4,8 hingga 12, juta ton terbuang ke laut mencemari laut. Di Indonesia ada sekitar 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pencemaran plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Padahal jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa. Namun tingkat pencemaran plastik ke laut di India hanya sekitar 0,09 sampai 0,24 juta ton per tahun. Dan India menempati urutan ke-12 sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan India, dimungkinkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih belum optimal. Tak hanya itu, pencemaran plastik di Indonesia pun diperkirakan akan terus meningkat. Hal itu dapat terjadi karena saat ini industri-industri minuman di Indonesia tumbuh dengan pesat. Padahal banyak produk minuman yang menggunakan plastik sebagai sekali pakai sebagai packaging. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentu saja akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas pengolahan limbah plastik masih terbilang minim. Ini berita diadaptasi dari ini www.ynbindonesia.com pada Oktober 2020. Berdasarkan berita tersebut, untuk mengurangi tingkat pencemaran plastik, peran apa yang dapat kamu lakukan sebagai siswa? Jadi siswa diminta nanti memilih jawaban sini. A. Membuat minuman berkemasan plastik secara pribadi, membuat aturan mengenai larangan membuang sampah plastik. C. Tidak membuang sampah sembarangan. D. Membuang seluruh plastik yang dimiliki agar tidak menjadi plastik. Pertanyaan jawaban ini berdasarkan fakta-fakta yang ada di teks ini. Oke, jawabannya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Oke, untuk pembahasannya semacam ini. Sesuai teks di atas, tingkat pencemaran plastik di Indonesia tergolong tinggi. Hal itu turut disebabkan oleh pengelolaan sampah plastik yang belum optimal. Selain itu, pencemaran sampah plastik juga diduga akan terus meningkat
karena banyaknya industri minuman yang menggunakan plastik sebagai kemasan. Untuk membantu mengurangi tingkat pencemaran plastik, siswa dapat membuang sampah pada tempatnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pencemaran plastik dapat dikurangi karena sampah plastik dapat dikelola dengan baik. Sementara itu, langkah membuat minuman berkemasan plastik secara pribadi justru dapat menambah jumlah sampah plastik yang ada. Di samping itu, membuat aturan mengenai larangan membuang sampah plastik adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak berwenang. Membuang seluruh plastik yang dimiliki pun akan menambah jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan. Sebaiknya plastik yang telah dimiliki dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tidak lagi perlu membeli plastik pada kemudian hari. Hal itu perlu dilakukan karena pembelian plastik secara terus-menerus dapat meningkatkan jumlah sampah plastik di lingkungan sekitar. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Oke, kita lihat yang nomor 2. Topiknya literasi, subtopik teks sastra untuk level kognitif. Ini adalah soal AKM SDMI. Perhatikan cerita berikut. Capung Kuning Rara, karya Sopiani. Aku berlari ke deretan pohon jagung. Di sana kulihat banyak capung hijau dan capung kuning berterbangan. Aku sangat suka capung. Mereka adalah binatang kecil yang dapat terbang dan memiliki banyak warna, seperti kuning, hijau, dan merah. Aku pun menemukan beberapa capung yang sedang hinggap di rerumputan. Hati-hati ku dekati capung-capung itu dan ku arahkan saringan yang kubawa untuk menangkapnya. Ku gerakkan tanganku pelan-pelan dan ku hitung dalam hati. 1, 2, 3. Sayangnya percobaan pertamaku gagal. Ku ulangi lagi langkah-langkah untuk menangkap capung sampai akhirnya ku dapatkan seekor capung dalam saringanku. Aku pun bersorak bahagia karena berhasil menangkap capung. Apalagi itu adalah capung berwarna kuning. Kupandangi cukup lama gerak-gerik capung kuning itu dan kubuka saringannya. Setelah itu kubiarkan capung kuning itu untuk terbang bebas lagi. Keharusan melepas capung setelah menangkap adalah pesan yang selalu dikatakan ibu kepadaku. Wanita yang paling kusayang itu mengatakan bahwa aku tidak boleh menyakiti binatang. Menangkap capung dan membawanya ke rumah hanya akan menyakiti dan membunuh capung tersebut. Setelah kulepaskan, capung kuning itu terbang tinggi melewati tingginya pepohonan jagung. Kepalaku pun mendongak ke atas untuk melihat capung itu terbang berputar-putar sampai akhirnya capung itu tiba di depan kepalaku. Aku merasa ada yang salah saat aku melihat capung kuning itu. Tiba-tiba capung kuning itu melihat tadi pelan-pelan bertambah besar, bahkan besarnya melebihi ukuran tubuhku. Aku terkejut dan ketakutan melihat capung kuning itu sampai akhirnya terdengar suara yang berbicara kepadaku. Jangan takut Rara, namaku Caca, capung yang kamu tangkap tadi. Kenapa kamu bisa menjadi sebesar ini capung? Aku pun menjawab terbata-bata. Aku hanya ingin berteman denganmu Rara. Aku sudah beberapa kali melihatmu. Kamu adalah anak yang baik. Kamu mau ikut terbang bersamaku Rara? Bang, apakah kamu bisa membawaku terbang capung? Tentu. Aku akan memperlihatkan padamu indahnya kebun dan sawah dari atas. Naiklah ke punggungku Rara. Oh iya, panggil saja aku Caca. Aku pun naik ke punggung Caca, capung kuning yang kutangkap tadi. Pelan-pelan Caca mulai mengepakkan sayapnya dan kami pun mulai menjauhi dari permukaan tanah. Tidak kusangka, kini aku berada di udara. Pepohonan tinggi yang kulihat tadi kini ada di bawahku. Kebun, sawah, pepohonan ini terlihat sangat kecil, tetapi sangat indah dipandang. Kamu menyukai pemandangan dari atas inikah Rara? Iya, aku suka sekali Caca. Aku tidak percaya kalau sekarang aku sedang terbang. Semuanya nampak indah. Dahulu pemandangannya bahkan lebih indah dari ini. Rara,
lebih banyak pepohonan dan berbagai jenis rerumputan. Juga bunga-bunga yang indah bermekaran. Burung-burung dan binatang-binatang kecil pun jauh lebih banyak dan beragam daripada sekarang. Wah, mengapa sekarang jadi berbeda, Caca? Apa penyebabnya? Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang merusak alam. Mereka dengan mudah menebang hutan sembarangan dan memburu binatang. Coba lihat ke bawah, Rara. Di sana ada beberapa anak yang bermain. Tapi sayangnya anak-anak itu bermain dengan memetik bunga dan dedaunan sembarangan. Iya, aku melihatnya. Bagaimana kalau kita temui sebentar anak-anak itu? Caca pun mengikuti ajakan Rara. Mereka mendarat ke sebuah kebun tempat beberapa anak sedang bermain. Halo teman-teman, mengapa kalian memetik bunga-bunga dan dedaunan di kebun dengan sembarangan? Siapa kamu? Mengapa kamu tiba-tiba memarahi kami? Ucap seorang anak laki-laki yang sebaya dengan Rara. Aku Rara, aku tidak bermaksud memarahi kalian. Aku hanya bertanya dan ingin mengingatkan kalian untuk lebih menjaga tanaman-tanaman ini. Kami hanya bermain sambil berjalan-jalan. Kami sangat menyukai tanaman di sini sehingga ingin memetiknya. Ucap seorang anak perempuan yang paling tinggi di antara mereka. Wah, aku pun seperti kalian. Aku sangat menyukai tanaman-tanaman yang ada di sini. Tetapi apabila kita menyukai sesuatu, kita harus menjaga dan merawatnya. Sementara memetik bunga dan dedaunan tidak akan membuat tanaman ini terjaga dan terawat, tetapi malah akan menyakitinya. Mengapa tanaman-tanaman ini bisa tersakiti kalau kami memetiknya? Tanya anak lelaki tadi. Teman-teman, tanaman ini sama seperti kita, memiliki bagian-bagian yang saling membutuhkan, misalnya pada tubuh kita. Apabila ada satu bagian yang tidak ada, tubuh kita tidak akan berfungsi dengan sempurna. Tanaman itu pun demikian. Apabila kita memetik bunga atau daunnya sembarangan, proses pertumbuhan tanaman ini pun akan terganggu. Anak-anak yang sedang bermain itu tampak memikirkan kata-kata Rara dengan serius. Seorang anak perempuan berbaju merah muda berkata, kami mengerti maksudmu Rara. Kalau memetik bunga dan dedaunan malah menyakiti tanaman-tanaman ini. Kami tidak akan melakukannya. Kami sangat menyukai tanaman di sini dan tidak ingin menyakiti mereka. Sekarang kami tidak akan memetik bunga dan dedaunan dengan sembarangan lagi. Betul kan teman-teman? Ya, betul. Serentak anak-anak itu menjawab. Terima kasih teman-teman. Semoga kita dapat selalu menjaga dan merawat kelestarian tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Rara meninggalkan anak-anak tersebut dan kembali menemui Caca. Terima kasih karena sudah menyayangi tanaman-tanaman yang ada di sini, Rara. Sama-sama Caca, aku sangat menyukai tanaman dan binatang sepertimu. Aku tidak ingin kalian disakiti dan sampai punah. Aku ingin terus bertemu kalian. Maukah kamu bertemu lagi denganku dan menjadi sahabatku, Caca? Tentu saja Rara. Nanti kita bertemu dan terbang lagi untuk melihat lebih banyak keindahan alam. Wah, senangnya. Aku berjanji akan merawat dan menjaga keindahan alam ini dengan baik dan tidak akan menyakitinya. Rara dan Caca kini menjadi teman baik yang selalu memperhatikan dan menjaga kelestarian alam. Berdasarkan teks tersebut, orang yang menasihati Rara untuk tidak menyakiti binatang adalah ini bisa diisi ucapan singkat Rara apa-apa. Berdasarkan teks di atas, orang yang menasihati Rara untuk tidak menyakiti binatang adalah ibu. Jadi kita jawab dengan ibu, ini jawaban singkat. Hal tersebut dibuktikan dari kutipan keharusan melepaskan capung setelah menangkapnya. Pesan yang selalu dikatakan ibu. Ibu bilang bahwa aku tidak boleh menyakiti binatang. Jadi dengan demikian jawaban yang tepat adalah ibu. Teks yang ketiga. Topik literasi, subtopik teks informasi level kognitif HOT. Perhatikan ilustrasi dan teks berikut. Aulika memiliki hobi memasak. Kali ini ia akan mencoba membuat kue.
Ketika mengecek kembali resep dan bahan-bahan yang telah disiapkan, ternyata sebelumnya Aulika salah membaca resep. Pada resep tertera aturan setengah sendok teh baking powder, sedangkan ia malah menyiapkan baking soda. Aulika takut kue buatannya gagal jika ia mengganti baking powder dengan baking soda. Akhirnya Aulika mencoba membuka laman Pasti Bisa Masak yang memberitahu resep kue yang akan dibuatnya. Laman tersebut memuat banyak informasi mengenai resep makanan. Selain itu terdapat forum diskusi yang akan membantu Aulika menjawab keraguannya agar perbedaan baking powder dan baking soda. Aulika mendapat tanggapan dari beberapa orang tentang masalahnya. Di berikut laman Pasti Bisa Masak. Ini kurang jelas. Ini saya bacakan saja. Ini halaman Pasti Bisa Masak. Ini Aulika membuat postingan. Hai, saya Aulika. Saya lagi belajar membuat kue. Ternyata saya salah membaca resep. Saya terlanjur membeli baking soda, padahal di resep tertulis baking powder. Saya jadi ragu untuk menyampurkan baking soda ke dalam adonan kue. Sementara itu, rumah saya sangat jauh dan toko yang menjual bahan-bahan kue. Apakah akan mempengaruhi terhadap hasil kue jika saya mengganti baking powder dengan baking soda? Terima kasih atas bantuannya. Nah, itu di bawah beberapa orang memberikan komentar terhadap postingan dari Aulika. Nah, salah satunya adalah Rista Wahyudin. Dia mengatakan, sejujurnya saya tidak tahu apakah baking powder sama dengan baking soda atau tidak. Tetapi saya pernah mencoba membuat kue dengan baking soda dan kue saya ternyata mengambang. Jadi menurut saya tidak apa-apa membuat kue dengan baking soda jika sesuai dengan takaran yang tepat. Selanjutnya adalah tentang masak. Hello Aulika, saya seorang koki. Baking powder mirip dengan baking soda karena sama-sama mengembangkan kue, namun kandungan keduanya berbeda. Dalam membuat kue mengembang dan bertekstur lembut, baking soda dan baking powder punya cara tersendiri dalam melakukan tugasnya. Baking soda membutuhkan bahan asam agar dapat bereaksi dengan maksimal seperti lemon, yogurt, atau susu. Sedangkan baking powder sudah dilengkapi dengan bahan asam dari awalnya sehingga bisa langsung berfungsi tanpa tambahan cairan lain. Saya bisa menggunakan setengah sendok baking powder dan membuat kue cepat saji yang terdiri dari bahan-bahan yang relatif netral, misalnya bolu dan kue-kue lain. Sementara itu baking soda lebih disarankan untuk dipakai pada adonan yang memiliki bahan-bahan asam dari dalam komposisinya seperti berbagai jenis roti dan biskuit. Semoga berhasil. Nah, selanjutnya adalah komentator. Adakah yang dapat memberitahu saya tentang cara membuat kue mengembang dalam waktu yang singkat? Berapa lama perbedaan waktu antara baking powder dengan baking soda dalam membuat kue mengembang? Terima kasih. Nah, ini malah membuat pertanyaan baru. Asalnya adalah Karimatus Sri Mulya. Ingin merasakan sensasi pisang lezat dalam. Kami menyediakan bolu yang mengembang dan lezat. Selain itu kami juga menyediakan alat-alat membuat kue bolu. Jangan lupa untuk mengunjungi situs toko kue kami dan lihat promo-promo menarik yang kami tawarkan. Tadi dibalikan dari postingan dari postingan Aulika tadi. Setelah membaca bacaan forum Pasti Bisa Masak di atas, menurut kamu
Siapakah yang memberi jawaban yang paling bisa dipercaya untuk pertanyaan Aulika Handayani? Berikan penjelasan dan bukti spesifik untuk mendukung pendapatmu dengan menempatkan alasan-alasan ke dalam kotak yang tersedia. Ini pernah membuat kue dengan menggunakan baking soda. Ini Rista Wahyudin. Pengalaman. Mengetahui perbedaan baking soda dan baking powder. Mengetahui komposisi dan takaran yang pas saat membuat kue. Seorang koki, kue buatannya mengembang. Mengetahui perbedaan waktu dalam penggunaan baking soda dan baking powder. Ada. Oke. Analisis dari alasan-alasan di atas adalah sebagai berikut. Alasan pertama merupakan pendapat Rista Wahyudin 21. Hal tersebut dibutuhkan dari kutipan, saya pernah mencoba membuat kue dengan baking soda dan kue saya tetap mengembang. Alasan kedua merupakan pendapat tukang masak ID yang hal tersebut dibuktikan dengan baking soda mirip dengan baking powder mirip dengan baking soda karena sama-sama mengembangkan kue. Namun kandungan keduanya berbeda. Dalam membuat kue mengembang dan berstruktur lembut, baik baking soda maupun baking powder punya cara tersendiri dalam melakukan tugasnya. Baking soda membutuhkan bahan asam agar dapat bereaksi dengan maksimal seperti lemon, yogurt, dan susu. Sedangkan baking powder sudah dilengkapi dengan bahan asam dari awalnya sehingga bisa langsung berfungsi tanpa tambahan cairan lain. Alasan ketiga bukan merupakan pendapat Rista Wahyudin maupun tukang masak hal tersebut karena alasan ketiga tidak terdapat di dalam teks. Alasan keempat merupakan pendapat dari tukang masak ID. Hal ini tersebut dibuktikan dari kutipan saya seorang koki. Alasan kelima merupakan pendapat Rista Wahyudin. Hal tersebut dibuktikan dari kutipan saya pernah mencoba membuat kue dengan baking soda dan kue saya tetap mengembang. Alasan keenam bukan merupakan pendapat Rista Wahyudin maupun tukang masak ID. Hal tersebut karena alasan ketiga tidak terdapat dalam teks di atas. Berdasarkan penjelasan, alasan 1 dan 5 merupakan pendapat Rista Wahyudin, alasan 2 dan 4 pendapat tukang masak ID, dan 3, 6 tidak sesuai dengan pendapat Rista Wahyudin maupun tukang masak ID. Oke, selanjutnya adalah soal keempat. Topik literasi, subtopik teks sastra, level kognitif hot. Ini hampir sama seperti tadi, saya bacakan lagi dengan permasalahan yang berbeda. Jadi untuk literasi ini memang banyak bacaannya. Oke, perhatikan cerita berikut. Capung Kuning Rara, karya Sopiani. Aku berlari ke deretan pohon jagung. Di sana aku lihat banyak capung hijau dan capung kuning berterbangan. Aku sangat suka capung. Mereka adalah binatang kecil yang dapat terbang dan memiliki banyak warna, seperti kuning, hijau, dan merah. Aku pun menemukan beberapa capung yang sedap hingga di rerumputan. Hati-hati ku dekati capung-capung itu dan kuarahkan saringan yang kubawa untuk menangkapnya. Kugerakkan tanganku pelan-pelan dan kuhitung dalam hati. 1, 2, 3. Sayangnya percobaan pertamaku gagal. Kuulangi lagi langkah-langkah untuk menangkap capung sampai akhirnya aku dapatkan seekor capung dalam saringanku. Aku pun bersorak bahagia karena berhasil menangkap capung. Apalagi itu adalah capung berwarna kuning. Kupadangi cukup lama gerak-gerik capung kuning itu dan kubuka saringannya. Setelah itu kubiarkan capung kuning itu untuk terbang bebas lagi. Keharusan melepas capung setelah menangkap adalah pesan yang selalu dikatakan ibu. Mereka yang paling kusayang itu mengatakan bahwa aku tidak boleh menyakiti binatang. Menangkap capung dan membawanya ke rumah hanya akan menyakiti dan membunuh capung tersebut. Setelah kulepaskan, capung kuning itu terbang tinggi melewati tingginya pepohonan jagung. Kepalaku pun mendongak ke atas untuk melihat capung itu terbang berputar-putar sampai akhirnya capung itu tiba di depan kepalaku.
Aku merasa ada yang salah saat aku melihat capung kuning itu. Tiba-tiba capung kuning yang kulihat tadi pelan-pelan bertambah besar, bahkan besarnya melebihi ukuran tubuhku. Aku terkejut dan ketakutan melihat capung kuning itu, sampai akhirnya terdengar suara yang berbicara kepadaku. "Jangan takut Rara, namaku Caca, capung yang kamu tangkap tadi." Kenapa kamu bisa jadi besar seperti ini, capung?" Aku pun menjawab terbata-bata. "Aku hanya ingin berteman denganmu, Rara. Aku sudah beberapa kali melihatmu. Kamu adalah anak yang baik. Kamu mau ikut terbang bersamaku, Rara?" "Terbang? Apa kamu bisa membawaku terbang, capung?" "Tentu. Aku akan memperlihatkan padamu indahnya kebun dan sawah dari atas. Naiklah ke punggungku, Rara." "Oh iya, panggil aja aku Caca." Aku pun naik ke punggung Caca, capung kuning yang kutangkap tadi. Pelan-pelan Caca mulai mengepakkan sayapnya dan kami pun mulai menjauh dari permukaan tanah. Tidak kusangka kini aku berada di udara. Pepohonan tinggi yang kulihat tadi kini ada di bawahku. Kebun, sawah, pepohonan kini terlihat sangat kecil, tetapi sangat indah dipandang. "Kamu menyukai pemandangan dari atas sinikah, Rara?" "Iya, aku suka sekali, Caca. Aku tidak percaya kalau sekarang aku sedang terbang. Semuanya nampak indah. Dahulu pemandangannya bahkan lebih indah dari ini, Rara. Lebih banyak pepohonan dan berbagai jenis rerumputan. Juga bunga-bunga yang indah bermekaran. Burung-burung dan binatang-binatang kecil pun jauh lebih banyak dan beragam daripada sekarang." "Wah, mengapa sekarang jadi berbeda, Caca? Apa penyebabnya?" "Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang merusak alam. Mereka dengan mudah menebang hutan sembarangan dan memburu binatang. Coba lihat ke bawah, Rara. Di sana ada beberapa anak yang sedang bermain. Tapi sayangnya anak-anak itu bermain dengan memetik bunga dan dedaunan sembarangan." "Iya, aku melihatnya. Bagaimana kalau kita temui sebentar anak-anak itu?" Saya pun mengikuti ajakan Rara. Mereka mendarat di sebuah kebun tempat beberapa anak sedang bermain. "Halo teman-teman, mengapa kalian memetik bunga-bunga dan dedaunan di kebun yang dengan sembarangan? Siapa kamu? Mengapa kamu tiba-tiba memarahi kami?" ucap seorang anak laki-laki yang sebaya dengan Rara. "Aku Rara, dan aku tidak bermaksud memarahi kalian. Aku hanya bertanya dan ingin mengingatkan kalian untuk lebih menjaga tanaman-tanaman ini. Kami hanya bermain sambil berjalan-jalan. Kami sangat menyukai tanaman di sini sehingga ingin memetiknya," ucap seorang anak perempuan yang paling tinggi di antara mereka. "Wah, aku pun sama seperti kalian. Aku sangat menyukai tanaman-tanaman yang ada di sini. Tetapi apabila kita menyukai sesuatu, kita harus menjaga dan merawatnya. Sementara memetik bunga dan dedaunan tidak akan membuat tanaman ini terjaga dan terawat, tetapi malah akan menyakitinya. Mengapa tanaman-tanaman ini bisa tersakiti kalau kami memetiknya?" Tanya anak laki-laki tadi. "Teman-teman, tanaman ini sama seperti kita, memiliki bagian-bagian yang saling membutuhkan. Misalnya pada tubuh kita ada satu bagian yang tidak ada, tubuh kita tidak akan berfungsi dengan sempurna. Tanaman itu pun demikian. Apabila kita memetik bunga atau daun atau daunnya sembarangan, proses pertumbuhan tanaman itu pun akan terganggu. Anak-anak yang sedang bermain itu pun tampak memikirkan kata-kata Rara dengan serius. Seorang anak perempuan berbaju merah muda berkata, "Kami mengerti maksudmu, Rara. Kalau memetik bunga dan dedaunan malah menyakiti tanaman-tanaman ini. Kami tidak akan melakukannya. Kami hanya sangat menyukai tanaman di sini dan tidak ingin menyakiti mereka. Sekarang kami tidak akan memetik bunga dan dedaunan dengan sembarangan lagi. Betul kan, teman-teman?" "Iya, betul," serentak anak-anak itu menjawab. Terima kasih, teman-teman. Semoga kita dapat selalu menjaga dan merawat kelestarian tanaman-tanaman yang ada di sini. Ya, Rara meninggalkan anak tersebut dan kembali menemui Caca. "Terima kasih karena sudah menyayangi tanaman-tanaman yang ada di sini, Rara." "Sama-sama, Caca. Aku sangat menyukai tanaman dan binatang seperti itu. Aku tidak ingin kalian disakiti dan sampai punah. Aku ingin bisa terus bersama kalian.
Maukah kamu bertemu lagi denganku dan menjadi sahabatku Caca? Tentu saja Rara. Nanti kita bertemu dan terbang lagi untuk melihat lebih banyak keindahan alam. Wah, tenangnya, aku berjanji akan merawat dan menjaga keindahan alam ini dengan baik dan tidak akan menyakitinya. Rara dan Caca kini menjadi teman baik yang selalu memperhatikan dan menjaga kelestarian alam. Oke, ini pernyataannya. Kondisi alam saat ini telah banyak berubah. Alam mulai tercemar dan tidak asli lagi. Banyak binatang dan tumbuhan kini mulai terancam punah. Perubahan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia. Sebagai seorang anak, apa pendapatmu mengenai permasalahan tersebut? Selain itu, sebagai seorang siswa dan generasi muda Indonesia, tindakan apa yang akan kamu lakukan agar dapat menjaga kelestarian alam? Oke, jadi anak-anak diminta berpendapat terhadap bacaan di atas. Oke, menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab manusia sebagai penghuninya. Sebagai seorang anak, kita wajib ikut serta dalam menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Hal ini dilakukan demi menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Saat ini banyak sekali manusia yang merusak alam, contohnya dengan menebang hutan sembarangan dan memburu binatang. Hal tersebut mengakibatkan banyak tumbuhan dan binatang yang terancam punah. Oleh karena itu, sebagai seorang siswa dan generasi muda Indonesia, penting bagi kita untuk mencintai alam yang ada di sekitar kita. Tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya agar tumbuhan dan binatang tetap mempunyai tempat tinggal yang layak sehingga tidak terancam punah. Oke, soal kelima. Topik literasi, subtopik teks informasi, level cognitive hot. Perhatikan informasi dalam gambar berikut. Nah, pada gambar ini ada Taman Nasional Komodo, habitat kadal purba raksasa. Nah, di sini ada beberapa tulisan pernyataan tentang Taman Nasional pertama di Indonesia pada 1980 dan diakui sebagai World Heritage Site and Biosphere Reserve oleh UNESCO pada tahun 1991. Fungsi utama sebagai habitat perlindungan komodo dan lingkungan hidupnya mencakup 3 pulau utama dan pulau kecil. Ini pulau-pulaunya. Ini ada keanekaragaman hayati, ada jumlahnya ada 3022 komodo, ada 72 spesies burung, spesies dapat terkenal lainnya, ada unggas, klat, tikus endemik, ada rusa timur. Nah, ini ada beberapa data di sini, ada karakteristik komodo. Oke. Berdasarkan informasi pada gambar wacana, manakah pernyataan komodo yang sesuai dengan kondisi Taman Nasional Komodo? Ini nanti di sini ditunjukkan ada beberapa pilihan. Nah, nanti anak-anak diminta memilih jawaban. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu, yang dua bisa. Ya. Oke. Pernyataan pertama, Taman Nasional Komodo hanya berlokasi utama di Pulau Komodo. Yang kedua, komodo pada dasarnya pemburu pasif yang melumpuhkan mangsa dengan gigitan. Yang ketiga, tikus endemik dan rusa timur termasuk jenis fauna di Taman Nasional Komodo. Yang keempat, Taman Nasional Komodo diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sekitar 11 tahun. 11 tahun setelah di Oke. Jawabannya adalah pernyataan pertama tidak tepat. Catat, Taman Nasional hanya berlokasi utama di Pulau Komodo. Tidak tepat, kenapa? Taman Nasional Komodo terletak di Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan Bangka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi Taman Nasional bukan hanya terletak di Pulau Komodo. Ini tadi bisa kita lihat pada gambar. Ada di 3 pulau. Pernyataan kedua tepat. Berdasarkan karakteristiknya, komodo bukan hewan pemburu aktif. Artinya komodo termasuk pemburu pasif. Komodo juga melumpuhkan mangsanya dengan hanya satu gigitan.
Pernyataan ketiga juga tepat. Ada beberapa spesies terkenal yang ada di Taman Komodo seperti Ungaskra, Kaki Oranye, Tikus endemik, dan rusa timur. Untuk pernyataan keempat, jadi ini tepat. Taman Nasional Komodo didirikan tahun 1980, kemudian diakui sebagai World Heritage Site and Biosphere Reserve dari UNESCO tahun 1991. Artinya penempatan tersebut berlangsung tepat 11 tahun kemudian. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada poin kedua, 3, dan ke-5. Oke, ini tadi tentang kupas tuntas AKM, asesmen kompetensi minimum, numerasi dan literasi. Untuk seri kedua yaitu tentang literasi tingkat SD MI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.